Subscribe please, subscribe gratis loh, gratis buat subscribe. Supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya. Ayo, saya hitung ya, 1, 2, 3, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Kisah yang berjudul berawal dari penasaran hingga menjadi fatal. Seperti apa kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kami semua sekarang sudah berada di gedung Lawang Sewu yang di bagian sayap kanan. Suasananya lembab, tapi tak selembab ruangan bawah tanah. Saya, Andi, Doni, Beni, dan Farid masih merasa ngeri dengan kejadian penampakan di ruang bawah tanah. Harusnya penampakan yang kita lihat di ruang bawah tanah sudah cukup memberikan alasan untuk mengakhiri perjalanan kami. Namun rasa penasaran lebih jauh mengalahkan niat kami untuk mengakhiri. "Mbah, kok bau amis darah ya?" Saya bertanya ke Mbak Tunggak, karena indera penciuman hidung ini mencium seperti bau darah yang masih segar dan terasa sangat pekat di hidung. Teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. "Dewe metu seko ruangan ini wae. Kalau diterusin lewat sini untuk menuju lobi depan, nanti sampean-sampean ndak kuat," ucap Mbak Tunggak yang sepertinya juga merasakan dan tahu kejadian apa yang akan menimpa kami semua jika dilanjutkan lewat dalam gedung sayap kanan Lawang Sewu ini. Mungkin beliau paham sebatas apa kemampuan kami bertahan dengan gangguan gaib. Menyusuri jalan di luar bangunan membuat kami merasakan mendapat angin segar. Suasana kembali berubah ketika kami sudah memasuki lobi utama Lawang Sewu. Sungguh megah bangunan bersejarah ini. Kelasnya tersendiri. Puji kami yang terkagum dengan struktur bangunan lobi utama. Terutama di bagian kaca terdapat ornamen seperti lukisan gambar. Saya sendiri nggak tahu namanya apa. "Sudah, ayo kita naik ke lantai 2, ajak Mbak Tunggak yang melihat kita seperti sudah puas mengambil beberapa gambar dan rekaman di lobi utama Lawang Sewu. Begitu menaiki anak tangga lantai 2, Mbak Tunggak bercerita apa saja yang terjadi di sini dan sambil mengganti lilin yang mulai terlihat mau habis. "Astagfirullah, Allahu Akbar," teriak Beni beristighfar karena kami semua melihat penampakan perempuan dengan posisi kepala menunduk dan wajah tertutup dengan rambut. Berjarak hanya 2-3 meter di depan kami. Saya sempat melihat ekspresi Mbak Tunggak agak sedikit kaget. Reaksi Doni dan Andi langsung menutup mata dan membuang pandangan. Reaksi dari Farid saat itu, tangannya mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengambil gambar. Tapi saya melarangnya dengan isyarat tangan saya. Farid sudah paham. Saya nggak ngerti bahasanya, Gan. Yang diucapkan itu bahasa Belanda. Saya bikin ilustrasi, dia ngomong gitu aja. Soalnya saya lupa detail ngomongnya. Mbak Tunggak yang tahu dan hanya Mbak Tunggak yang menjawab. Setelah sosok penampakan tersebut hilang, Mbak Tunggak hanya menjelaskan kalau malam ini kita dilarang memasuki ruangan jenderal. Merupakan salah satu ruangan yang bersejarah untuk bangsa Indonesia. Dek dek dek. Sepanjang perjalanan di lorong lantai 2, kami mendengar suara langkah yang melompat-lompat mengikuti kami. Tapi kalau dilihat ke arah belakang, tidak nampak wujudnya dan suara hilang. Saangertiku neng kene ora ono pocong. Jadi iku suara sing lompat-lompat kudu pocong. Dan pocong iku ora lompat-lompat koyo neng film ngono kae, ucap Mbak Tunggak yang sepertinya tahu pikiran kami. Semua kepala mendangak ke arah atas, melihat kegelapan tangga berputar yang mengarah pada kegelapan lantai 3 Lawang Sewu. Salah satu akses menuju lantai 3 harus menaiki anak tangga berputar peninggalan Belanda. Di sini akan merasakan sensasinya sendiri. Tangga berputar yang terasa bergoyang-goyang.
kali ini tidak ada yang takut. Mungkin makin terbiasa lebih tepatnya. Sampai di lantai 3, struktur baja atap bangunan Lawang Sewu terlihat kokoh. Memang tidak terlalu gelap, karena adanya cahaya penerangan jalan pemuda yang terbias masuk ke ruangan ini. "Oh, ini aula ya, Mbah?" tanyaku sambil melihat sekeliling. Secara tiba-tiba, Andi mengambil gambar melalui kamera yang dipegangnya. Dan benar saja, Andi terseret hingga terbentur tembok di ujung aula. Disusul Benny mengalami hal serupa. Saya yang lihat kondisi Benny jatuh dan terseret, sebenarnya mencoba meraih tangan Benny. Namun Mbak Tunggak mencegah saya tanpa alasan. Di part Benny jatuh dan terseret, ada videonya kan. Kebetulan Doi sendiri yang bawa handycamnya. Rekaman juga mengarah ke wajah dia sendiri. Lampu flash kamera juga menyala secara beruntun. "Ojo!" teriak Mbak Tunggak yang lupa memberi peringatan ke kami. Dan kita juga lupa meminta izinnya terlebih dahulu boleh apa enggak. Andi menoleh ke arah Mbak Tunggak seperti merasa tidak bersalah. Tatapan Andi berubah seperti merasakan ada yang memegang kakinya. "Andi, Benny!" teriak Doni dan Farid memanggil nama mereka berdua. Berharap dijawab oleh mereka berdua pula. Dari ruangan gelap di ujung sana, kami melihat seperti ada kedua bola mata merah menyala menatap kami. Mbak Tunggak langsung duduk bersila membaca doa. "Kalian bertiga ikut saya baca doa." Kita bertiga mengikuti Mbak Tunggak duduk bersila dan berdoa. Saya mendengar Farid melantunkan zikir, sedangkan saya mendengarkan Doni membaca doa sebelum tidur. Setelah itu baru ayat kursi. "Mbah, ini gimana?" tanyaku yang merasa sepertinya aura negatif sudah hilang. "Kalian bertiga tunggu di sini, biar Mbah yang nyamperin kedua teman kamu." Dengan nafas tersegal-segal, beliau mencoba berdiri. Saya, Doni, dan Farid cuma saling pandang heran sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Tunggak. Yang jelas, beliau menyelamatkan nyawa kami semua. "Di, lu gak apa-apa? Ben, lu juga gak kenapa-napa kan?" tanya kita bertiga ke mereka berdua yang masih seperti baru bangun dari tidurnya. Mbak Tunggak meminta air yang dibawa Farid dan membacakan doa sebelum diminum Andi dan Benny. "Mbah gak nyangka penghuni yang dari ruangan bawah tanah mengikuti kalian semua sampai lantai 3 ini. Pantas Mbah gak lihat Noni yang biasanya berdiri di atas tangga berputar." Mendengar pernyataan dari Mbak Tunggak, kami semua kaget. Kami berharap tidak akan ada kejadian yang menimpa kami lagi setelah ini. "Ayo kita lanjut jalan ke arah menara yang terkena tembakan. Tapi tahan penciuman hidung kalian ya," ajak Mbak Tunggak yang melihat kondisi Andi dan Benny sudah baikan. Entah maksudnya apa tahan penciuman hidung yang diucapkan oleh Mbak Tunggak. "Eyalah, mampu Mbah," gerutuku dan teman-teman yang lain. Mbak Tunggak cuma ketawa mendengar keluhan kami. Gimana gak bau? Jalan menuju ke arah menara ini ada ruangan. Dulu ruangan ini untuk tandon atau tada air, dan ruangan itu sekarang dipenuhi kelelawar beserta kotorannya, kira-kira setebal 2 bungkus rokok. Sampai di pilar menara bagian depan utama Lawang Sewu, kita bisa melihat tugu muda dengan jelas. Di pilar menara utama ini juga terjadi sejarah. Tembakan meriam dari Museum Mandala Bhakti mengenai struktur baja pilar utama. Sisa-sisa meriam saat itu masih ada dan bisa dilihat. Dulu terjadi pertempuran di sini, salah satunya pertempuran 5 hari di Semarang melawan Jepang. Dari Tugu Muda sampai daerah Kaligawe, pertempuran pecah. Banyak para pejuang yang gugur. Para pejuang melawan tentara Jepang dengan senjata seadanya, benar-benar seadanya, melawan senjata modern. Para pejuang itu rakyat biasa dan tentara Indonesia. Semua bersatu melawan Jepang. Yang tertangkap, kami semua sudah tahu apa resikonya. Jika beruntung,
maka kepala kami akan dipenggal di sungai belakang Lawang Sewu. Jika kurang beruntung, maka kami akan merasakan penjara pendem, mati secara perlahan. Mbah Tunggak menceritakan dengan mata berkaca-kaca. Kami pun yang mendengar merasakan hal yang sama. Rasa takut penampakan selama kita melihat dan merasakan di Lawang Sewu, kami lupakan. Kami lebih merasakan perjuangan para pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan. Mata ini tak sanggup lagi membendung, menetes air mata kami. Tidak ada isak tangis, hanya tetesan air mata yang mengalir dari kedua mata kami semua tanpa ada suara. Terima kasih para pahlawanku atas jiwa dan ragamu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankannya. Meriahnya proklamasi kemerdekaan pun kau tak sempat merasakan karena engkau telah ikhlas mempertaruhkan nyawamu. Sekarang, siapakah kini pahlawan kami, pembela bangsa yang menggantikan perjuanganmu? Masih menikmati indahnya malam kota Semarang melalui pilar utama ini. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Mbah, kita keluar Lawang Sewu sekarang aja. Ini juga udah malam banget. Ucapku yang melihat kondisi teman-teman yang lain sudah kelelahan. Mbah Tunggak menjawab hanya menganggukkan kepala. Baru selangkah berjalan, Mbah Tunggak berhenti. Mbah heran, sebenarnya baru kali ini Mbah melihat penampakan yang begitu frontal dan berkelanjutan. Lebih baik kalian jujur, apa kalian ada yang membawa jimat? Pertanyaan dari Mbah Tunggak ini tidak ada satupun dari teman-teman yang berani menjawab. Sayalah yang menjawab. Kita nggak ada yang punya barang-barang kayak gitu, Mbah. Tapi sebelum memasuki area Lawang Sewu. Jawabku yang agak sedikit ragu untuk melanjutkan. Mbah Tunggak hanya menunggu mulut saya untuk menyelesaikan kalimatnya. Kita berucap menantang mereka, Mbah. Kita penasaran sama hal gaib. Kata-kata yang kita gunakan juga tidak pantas. Tatapan Mbah Tunggak langsung berubah. Tadi dengan tatapan berkaca-kaca, sekarang menatap kami seperti membenci. Mbah Tunggak langsung balik badan dan kembali jalan tanpa berbicara lagi. Secara tiba-tiba, Mbah Tunggak berhenti, memberikan isyarat kepada kami, jangan takut. Tapi semua terlambat, kita sudah merasakan kehadirannya. Penampakan yang gak begitu jelas, seperti bayangan yang menghadang jalan untuk turun ke bawah lantai 2, melewati tangga berputar. Fadli, ucap Farid yang berada di samping saya. Mbah, Andi dan Doni memanggil pelan Mbah Tunggak, tapi Mbah Tunggak enggak bereaksi sama sekali. Saya dan Beni hanya terdiam. Kami semua merasakan ketakutan yang sama. Penampakan yang semula hanya bayangan, lama-kelamaan, bayangan tersebut berubah menjadi wujud nyata. Wujud nonik Belanda. Berdiri menghalangi jalan, persis di depan tangga berputar. Dengan tatapan muka menyamping seperti tidak menghiraukan kami. Tangan kanannya memainkan rambut. Mbah Tunggak melangkahkan kaki sedikit mundur. Tanpa aba-aba dari beliau, kami juga mengikutinya. Keheningan langsung lenyap ketika kami semua mendengar tawanya. Menoleh ke arah kami dan menertawakan kami. Hidung ini kembali mencium bau amis darah yang sangat menyengat. Sosok nonik Belanda yang berada di tepian tangga berputar hilang. Kemana dia? Aku bertanya dalam hati. Di sini. Entah sejak kapan si nonik berada di tengah-tengah kami. Lebih tepatnya, berada di antara saya dan Farid. Lemas rasanya, kaki sudah nggak sanggup menahan tubuh. Badanku langsung roboh jatuh. Selama perjalanan keluar Lawang Sewu dari lantai 3 sampai gubuknya Mbah Tunggak, mulut kami tidak henti-hentinya membaca doa. Karena selama perjalanan, gangguan-gangguan terus berlanjut. Kalian semua harus Mbah bersihkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan area Lawang Sewu, ucap Mbah Tunggak masuk ke gubuknya mengambil sesuatu. Setelah ritual pembersihan, Mbah Tunggak sudah tidak semarah tadi. Rasa penasaran kami terhadap makhluk gaib
mungkin Mbak Tunggak memakluminya. Di gubuk ini, suasana kembali mencair. Pusat energi negatif Lawang Sewu sebenarnya bukan ruangan bawah tanah, bukan ruangan jenderal, dan bukan pula ruangan aula lantai 3 tadi. Tapi ada di bangunan itu. Mbak Tunggak menunjukkan bangunan yang dimaksud. Sejenak, kami memandang bangunan yang ditunjuk Mbak Tunggak. Bangunan yang terkunci, dan yang memegang kunci Mbak Tunggak. Bahkan Pak Leo, kalau Agan masih ingat acara percaya nggak percaya yang di TV, berpesan ke Mbak Tunggak untuk tidak membuka bangunan tersebut. Sampai detik ini pun masih terkunci. Begitulah penjelasan Mbak Tunggak. Seminggu setelah kejadian Lawang Sewu, saya mendengar kabar dari Andi, Doni, dan Benny kalau Farid babak belur dikeroyok anak SMA lain. Saat kejadian, saya nggak masuk sekolah karena sakit. Begitu mendengar kabar yang menimpa salah satu sahabat saya, sore itu juga saya janjian sama Andi, Doni, dan Benny menjenguk Farid di rumahnya. "Siapa yang bikin lu jadi kayak begini, bro?" Tanyaku ke Farid dengan kondisi babak belur dan terkapar di atas ranjang. "Gak tahu, bro. Aku cuma lihat bed lokasi sekolah mereka, anak SMA sebelah," jawab Farid lirih kesakitan. "Terus kalian bertiga ngapain? Cuma lihat Farid dipukulin doang?" Setelah mendengar penjelasan dari Andi, Benny, dan Doni, saya jadi mengerti mereka bertiga saat kejadian masih berurusan dengan BK karena seringnya alpah. Sedangkan Farid sudah pulang duluan. Mereka bertiga mendengar cerita dari teman cewek yang kebetulan kenal sama salah satu orang yang mukulin Farid. "Oh, anak tongkrongan daerah Manyaran rupanya," ucapku setelah tahu siapa orang-orangnya. "Fat, lu mau balas dendam?" Saya nggak jawab pertanyaan Andi. Tapi Andi tahu kalau saya mau balas tuh anak-anak. Karena gelagat saya yang segera berpamitan ke Farid. "Gue berdua ikut, Fat," ucap Andi dan Doni. "Tapi gue balik rumah kota masa depan dulu. Setelah itu balik rumah SK. Dari SK baru nyamperin itu orang. Kalau mau ikut silakan." Mendengar tawaran saya, Andi dan Doni ikut. Benny saya minta untuk nemenin Farid di kamarnya. Agan tahu SK, orang Semarang menyebutnya Sunan Kuning, tempat prostitusi atau lokalisasi di Semarang. Saya dibesarkan di lingkungan itu. Rumah saya di lingkungan lokalisasi. "Kalian di sini, yang namanya Akbar siapa?" Tanyaku ke 4 orang yang lagi nongkrong di warung pop es. "Ono masalah apa, bro? Aku sing jenenge Akbar." Dengan nada agak tinggi, salah satu dari mereka ada yang menjawab bahwa dialah Akbar. Secara postur tubuh saya dengan lawan memang lebih gedean dia. Tapi sekali bokeman saya ke arahnya membuat lawan terpanting jatuh dari tempat duduknya. Ketiga teman Akbar mencoba membantu si Akbar, tapi Andi dan Doni tidak hanya diam. 3 orang lawan 4 orang, harusnya lebih unggul mereka. Tapi sore ini mereka tidak bisa berbuat banyak melawan kami bertiga. "Bajingan ya kue, modar kue." Kata tersebut sebenarnya tidak pantas saya ucapkan ke Akbar, karena yang lebih kesetanan mukuli mereka berempat adalah kami. Mas-mas yang penjual pop es menjauh lari, mungkin meminta bantuan warga untuk melerai kami semua. Wes, cukup, Fat," ujar Andi ke saya yang enggak saya hiraukan. Saya langsung mengikat kedua kaki dan tangan si Akbar dengan tali yang sudah saya persiapkan. Ketiga temannya Akbar terkapar berdarah. Akbar saya seret ke belakang mobil, kemudian saya ikatkan ke salah satu bagian mobil belakang. "Hei Fadli, kowe meh nyeret wong iki?" tanya Doni heran dan takut kalau saya akan bertindak lebih dari yang dia pikirkan. Saya menjawab Doni hanya dengan ketawa keras ke arah mukanya. Mobil baru berjalan sekian detik, beberapa warga sudah berdatangan menyetop mobil saya.
Kami bertiga langsung diamankan oleh warga. Akbar dan ketiga temannya langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Saya, Andi, dan Doni harus berakhir di kantor polisi, memberikan kesaksian dan mempertanggungjawabkan perbuatan. Malam harinya Farid datang diantar kakaknya untuk memberikan kesaksian juga. Tidak lama kemudian, rombongan Akbar dan ketiga temannya juga hadir di kantor polisi. Dari penjelasan Pak Polisi, ternyata Akbar dan ketiga temannya ini juga salah sasaran. Niatnya mau keroyok Farid, anak basah, tapi yang dikeroyok Farid anak IPS. Masalah ini akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Gue nggak tahu bisa lepas kendali seperti ini. Kalian bertiga juga baru kali ini kan lihat gua sampai segitunya. Ucapku ke Andi dan Doni yang heran atas apa yang saya lakukan ke si Akbar. Saya hampir saja membunuh orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.